Selain kompetisi Inggris dan Italia, sepak bola Spanyol juga memiliki tempat istimewa di hati para penggemar sepak bola. Meski belakangan negeri Matador hanya dikuasai oleh dua kekuatan terbesarnya, akan terasa sangat menarik saat kita sedikit mundur ke belakang. Sebab selain terdapat Real Madrid dan FC Barcelona yang kerap tebar ancaman, ada juga Valencia yang rajin meraih kemenangan. Kelelawar Mestalla pernah berjaya pada masanya. Saat itu pula, kompetisi Spanyol dianggap sebagai salah satu yang paling ketat di dunia. Ada banyak bintang yang bermain di sana, termasuk yang bermukim di Valencia. Setelah sempat mengalami kesulitan di awal era 90-an, Valencia akhirnya bertemu dengan Claudio Ranieri. Pelatih asal Italia itu mengambil alih Valencia saat mereka baru saja menyelesaikan musim 1996-1997 dengan bercokol di peringkat 10. Buah dari capaian buruk tersebut, pelatih Jorge Valdano dipecat dan Claudio Ranieri mulai menjabat. Memainkan serangan balik 4-4-2 yang sudah familiar, Ranieri berhasil mengangkat Valencia dari jerat zona degradasi. Lasce saat itu mengakhiri musim 1997-1998 dengan duduk di tangga ke-9. Performa apik itu pun dilanjutkan pada musim berikutnya. Sama seperti Riyad Mahrez dan Jamie Vardy di Leicester yang kemudian berkembang di bawah asuhan Ranieri. Pemain berusia 23 tahun, Gaizka Mendieta dan Claudio Lopez juga bertransformasi menjadi andalan terbaik di Estadio Mestalla. Setelah sebelumnya jarang sekali mencatat namanya di papan skor, Mendieta di bawah Ranieri muncul sebagai salah satu gelandang serang paling ampuh di Spanyol dengan mencetak 10 gol dalam 30 pertandingan. Sementara Claudio Lopez, catatan 3 gol pada musim sebelumnya disulap menjadi 21 gol dalam 32 pertandingan. Saat itu, hanya Raul dan Rivaldo yang mencatat lebih banyak gol dari Claudio Lopez. Gol Claudio Lopez tidak hanya membawa Valencia lolos ke Liga Champions Eropa usai mereka finish di peringkat keempat. Namun 9 golnya dalam 6 pertandingan, termasuk 2 di final, juga turut memastikan gelar Copa del Rey untuk Valencia. Setelah Claudio Ranieri memutuskan hengkang ke Atletico Madrid, Valencia menunjuk Hector Cúper sebagai suksesor. Hector Cúper diangkut dari Mallorca yang duduk setingkat lebih tinggi dari Valencia pada musim 1998-1999. Mengusung taktik defensif, salah satu pemain pertama yang direkrut adalah Mauricio Pellegrino dari FC Barcelona. Pemain yang direkrut dengan mahar 1 juta pounds itu masuk ke dalam jajaran 4 bek yang dihuni Miroslav Dukic, Jocelyn Angloma, dan Amedeo Carboni. Formasi itu pun membuahkan hasil yang terbilang memuaskan. Valencia menyelesaikan musim hanya 5 poin di belakang sang juara Deportivo. Selain itu, mereka juga hanya kebobolan 39 gol dalam 38 pertandingan. Yang lebih mengesankan, tentu saat Valencia berhasil lolos ke partai final Liga Champions Eropa. Meski pada akhirnya takluk dari Real Madrid dengan skor 0-3, Valencia berhasil mengalahkan FC Barcelona dan juga Lazio dalam perjalanannya. Sayangnya, taktik Hector Cúper dalam membawa Valencia ke partai puncak Liga Champions Eropa banyak diragukan para penggemar untuk musim berikutnya. Hector Cúper diminta mundur dengan gaya defensifnya. Terlebih pelatih yang kini berusia 68 tahun tersebut juga melepas Claudio Lopez ke Lazio dan Gerard Lopez ke FC Barcelona. Meski mendatangkan Pablo Aimar sebagai pengganti Gerard Lopez, para penggemar tetap tidak yakin. Apalagi ketika Cúper lebih memilih John Carew untuk menggantikan sosok Claudio Lopez. Penggemar kian murka dengan keputusan yang dikeluarkan sang pelatih. Meski demikian, Hector Cúper memilih untuk tetap diam. Dia hanya ingin bekerja di lapangan dan menunjukkan hasilnya. Benar saja, dengan nama-nama tersebut, Valencia masih menjadi tim yang ditakuti seantero Spanyol dan Eropa.
Mereka kembali lolos ke partai final Liga Champions Eropa usai menyingkirkan tim seperti Leeds United, Arsenal, serta Manchester United. Apes bagi Cooper, ia kembali gagal membawa Valencia juara usai kalah dari FC Bayern lewat drama adu penalti. Nama Hector Cooper lalu benar-benar dibuang setelah pada musim berikutnya ia gagal membawa Valencia lolos ke Liga Champions Eropa usai kalah bersaing dengan FC Barcelona di detik-detik akhir. Setelah mendepak Hector Cooper, Valencia memantapkan pilihan pelatih pada sosok Rafael Benitez. Penunjukan Rafa sebagai pelatih baru terbilang mengejutkan, sebab sang pelatih tidak memiliki rekor mentereng sebelumnya. Hanya melatih tim cadangan Real Madrid, dipecat Real Valladolid di awal masa jabatannya, didepak Osasuna, serta menjalani momen yang tidak mengesankan bersama tim sekelas Extremadura serta Tenerife. Namun ajaibnya, bersama Rafael Benitez lah Valencia bisa benar-benar berjaya. Meski membiarkan Mendieta bergabung dengan Claudio Lopez di Lazio dan cuma membeli Salva Ballesta di musim panas 2001, kedatangan Carlos Marcena dari Benfica pada bulan Januari sudah cukup untuk membuat pertahanan Valencia aman dari gempuran. Kemampuan Marcena dalam ikut mengawal gawang Santiago Canizares hanya membuat Valencia kebobolan 29 gol. Tercatat dalam periode 2001 hingga 2004, Benitez sukses menciptakan sejarah besar bersama dengan nama hebat lainnya seperti Roberto Ayala, Ruben Baraja, David Albelda, Vicente, dan Pablo Aimar sebagai pilarnya. Valencia saat itu mampu 2 kali menjuarai La Liga dan sekali mengangkat trofi UEFA Cup. Benitez menggunakan skema 4-2-3-1 dengan memakai 4 pemain bertahan dan 3 pemain di belakang satu ujung tombak. Kekuatan utama Valencia saat itu adalah Pablo Aimar yang diposisikan tepat di belakang striker. Bintang asal Argentina itu memiliki dribbling skill, visi permainan, kemampuan mengoper, dan kreativitas mengagumkan yang bahkan sempat dilabeli sebagai the next Maradona dan menjadi idola Lionel Messi. Di musim perdana Benitez, efektivitas berada di atas segalanya. Produktivitas gol mereka kalah dari tim-tim lain di posisi 5 besar, namun Valencia musim itu adalah masternya kemenangan 1-0. Selain Aimar, keberadaan Ruben Baraja dan David Albelda benar-benar krusial. Mereka berdua bisa dibilang sebagai pasangan gelandang terbaik di era itu. Keduanya sama-sama pengoper brilian dan memiliki kemampuan menempatkan posisi yang hebat di depan 4 pemain belakang. Setelah sempat gagal melanjutkan kejayaan di La Liga pada musim keduanya, Benitez memainkan skema 4-2-3-1 dengan lebih ofensif pada musim 2003-2004. Hasilnya, Valencia jadi lebih tajam. Mereka pun kembali menjuarai La Liga dan bahkan ditambah dengan trofi UEFA Cup. Di kompetisi La Liga, Valencia mencetak 71 gol dan hanya kalah 1 gol dari Real Madrid yang jadi tim paling produktif saat itu. Sementara di UEFA Cup, mereka menang dengan skor 2-0 atas Marseille. Nama Mista pun muncul sebagai top skor Valencia dengan torehan 24 gol di semua ajang. Namun setelah Benitez pergi pada tahun 2004, Valencia selalu gagal meraih gelar La Liga. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.